Halo, sahabat kimia. Alam semesta, tempat kita hidup sekarang ini, terdiri atas banyak planet. Salah satunya adalah bumi. Bumi yang menjadi tempat tinggal bagi kita manusia. Di bumi terdapat gunung, udara, laut, dan lain-lain. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tersusun atas materi. Terdapat jutaan materi yang menempati alam semesta. Ada planet, bintang, udara, lautan, dan lainnya. Materi di alam semesta sangat beragam, yang terdiri atas unsur air, unsur udara, unsur tanah, dan unsur api. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi yang tentunya akan sangat berguna bagi kita semua. Karena materi adalah sesuatu yang akan selalu ada di sekitar kita. Baik teman-teman, yuk kita simak videonya. Apakah itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi dibagi menjadi 3. Ada unsur, senyawa, dan campuran. Unsur atau elemen terdiri dari satu jenis atom dan tidak dapat dipisahkan lagi menjadi unsur. Contohnya H2, He, Fe, Cu, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu senyawa. Senyawa atau compounds terdiri dari lebih dari satu jenis atom yang saling berikatan dengan ikatan kimia. Dapat dipisahkan menjadi unsur-unsurnya secara kimia, tetapi tidak dapat dipisahkan secara fisik. Contohnya H2O, NaCl, H2SO4, dan lain-lain. Yang terakhir ada campuran. Campuran ialah terdiri dari campuran 2 atau lebih unsur dan senyawa yang tidak saling berikatan dengan ikatan kimia dan dapat dipisahkan secara fisik seperti penguapan, pengendapan, dan lain-lain. Berdasarkan jenis atom penyusun, senyawa dibedakan menjadi 2, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik yaitu memiliki ikatan CC atau CH. Sedangkan senyawa anorganik yaitu tidak memiliki ikatan CC atau CH. Berdasarkan jenis ikatan kimia, senyawa dibedakan menjadi 2, yaitu senyawa kovalen dan senyawa ionik. Senyawa kovalen yaitu atom berikatan dengan ikatan kovalen. Sedangkan senyawa ionik yaitu atom berikatan dengan ion. Campuran terbagi menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen ialah campuran yang memiliki komposisi yang sama dan tidak dapat dibedakan. Sedangkan campuran heterogen ialah campuran yang memiliki komposisi yang berbeda dan dapat dibedakan. Terdapat sifat kimia dan perubahan kimia pada materi. Sifat kimia pada materi ialah materi dapat melakukan reaksi kimia yang menyebabkan terjadinya perubahan komposisi.
Sedangkan perubahan kimia ialah materi mengalami perubahan komposisi karena terjadi reaksi kimia. Materi tidak hanya memiliki sifat kimia dan perubahan kimia, namun materi juga memiliki sifat fisika maupun perubahan fisika. Sifat fisika pada materi ialah sifat yang tidak berkaitan dengan reaksi kimia dan perubahan komposisi materi, misalnya titik didih, viskositas, densitas, dan lain-lain. Sedangkan perubahan fisika pada materi ialah materi tidak mengalami perubahan komposisi karena tidak terjadi reaksi kimia. Materi hanya mengalami perubahan sifat fisika saja. Fase materi. Fase materi dibagi menjadi 3, yaitu gas, cair, padat. Gas adalah keadaan di mana materi mengembang untuk menempati volume dan bentuk wadahnya. Sedangkan cair adalah keadaan di mana materi menyesuaikan dengan bentuk wadahnya, tapi hanya berbeda sedikit dalam volume. Dan padat adalah keadaan di mana materi mempertahankan volume dan bentuk yang tetap. Fase dalam suatu materi dapat mengalami perubahan fisika, yaitu pengembunan, penguapan, peleburan, pembekuan, penyubliman, dan terakhir pengendapan. Pengembunan, perubahan wujud benda gas menjadi cair. Contoh peristiwa pengembunan antara lain titik-titik embun di pagi hari, butiran air di bagian luar gelas yang berisi es. Penguapan adalah kebalikan dari pengembunan. Penguapan adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Contoh peristiwa penguapan antara lain bensin yang dibiarkan di udara terbuka, minyak kayu putih dalam botol yang terbuka, dan proses menjemur baju. Peleburan adalah perubahan wujud benda padat menjadi cair. Contoh peristiwa peleburan antara lain gula menjadi larut dalam air, dan garam padat melebur dalam air. Pembekuan ialah kebalikan dari peleburan, yaitu perubahan wujud benda cair menjadi padat. Contoh peristiwa pembekuan ialah air yang dimasukkan ke dalam kulkas air menjadi es, proses pembuatan gula kelapa, dan proses pembuatan agar-agar. Penyubliman ialah perubahan wujud benda padat menjadi gas. Contoh peristiwa penyubliman antara lain kapur barus yang ditempatkan di suatu ruangan lama-kelamaan akan semakin mengecil dan akhirnya habis karena menyublim menjadi gas. Dry ice atau es kering yang dibiarkan pada suhu ruang akan berubah menjadi gas karbon dioksida. Dan yang terakhir, pewangi ruangan berbentuk padatan lama-kelamaan akan mengecil dan habis karena
menyublim menjadi gas. Dan yang terakhir ada pengendapan. Pengendapan adalah kebalikan dari penyubliman. Pengendapan yaitu perubahan wujud benda gas menjadi padat. Contoh peristiwa pengendapan antara lain pada reaksi untuk proses penjernihan air, contohnya penggumpalan ion mineral dalam air dengan flokulan, dan pengendapan mineral logam terlarut dalam air melalui reaksi pembentukan basa. Untuk pada reaksi dalam tubuh manusia, ada pengendapan mineral akibat pembentukan garam kalsium di organ ginjal, serta pada pembekuan darah. Dan yang terakhir, contoh pengendapan untuk proses sehari-hari. Contoh pengendapannya ialah timbulnya kerak pada alat untuk pemanas air dengan kesadahan tinggi. Baiklah, setelah mendengar penjelasan tadi, marilah kita menyimak pembahasan soal-soal berikut. Soal yang pertama, berikut ini merupakan bentuk materi kecuali A. Unsur, B. Golongan, C. Senyawa, D. Campuran, E. Semua benar. Jawabannya B. Karena golongan bukan merupakan suatu bentuk materi. Soal nomor 2, nitrogen dapat mencair kurang lebih pada suhu A 100 derajat Celcius, B minus 100 derajat Celcius, C 196 derajat Celcius, D minus 196 derajat Celcius, E minus 186 derajat Celcius. Jawabannya D. Karena nitrogen merupakan cairan pada suhu di bawah minus 196,5 derajat Celcius dan digunakan sebagai refrigeran atau zat yang digunakan dalam siklus panas untuk hal-hal seperti pengawetan darah dan pendinginan sistem komputer besar, serta beberapa kegunaan industri. Sebagai cairan, nitrogen lebih nyaman digunakan untuk pendinginan suhu rendah daripada es kering. Soal nomor 3. Perhatikan perubahan materi dalam kehidupan sehari-hari berikut. 1. Es mencair. 2. Lilin menyala. 3. Iodium menyublim. 4. Besi berkarat. 5. Fermentasi karbohidrat. Pertanyaannya adalah, perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 4, B. 1, 3, dan 5, C. 1, 4, dan 5, D. 2, 3, dan 4, E. 2, 4, dan 5. Jawabannya E. Perubahan kimia adalah perubahan yang disertai dengan terbentuknya zat baru. Contohnya, lilin menyala, besi berkarat, dan fermentasi karbohidrat. Soal nomor 4. Jika 20 gram gula dilarutkan dalam 180 gram air, kadar gula pada larutan yang terbentuk adalah A. 8%, B. 10%, C. 11,11%, D. 12%, E. 15%. Diketahui pada soal, massa gula yaitu 20 gram, massa campurannya adalah 180 gram, maka kadar gula sama dengan massa gula dibagi massa campuran dikali 100%. 20 gram dibagi 20 gram ditambah 180 gram dikali 100% sama dengan 10%. Maka jawabannya adalah B. Soal terakhir, berapakah massa dari 2 mol glukosa C6H12O6 ARC12 ARH1 ARO16? Diketahui N atau mol ialah 2 mol MrC6H12O6 sama dengan 6 dikali ARC ditambah
12 kali ARH ditambah 6 dikali ARO. Ditanya gram C6H12O6. Sebelum mencari gram, kita terlebih dahulu mencari MR dari C6H12O6. MR C6H12O6 sama dengan 6 dikali 12 ditambah 12 dikali 1 ditambah 6 dikali 16 sama dengan 180. Selanjutnya, N sama dengan GR dibagi MR. N-nya 2 sama dengan GR dibagi 180. Maka GR 2 dikali 180, hasilnya 360 gram. Baiklah, itu saja video pembelajaran tentang materi. Semoga bermanfaat. Bye-bye sahabat kimia.